Selamat datang di video ini. Saya Sony Bahagia Sinaga. Saya menyajikan bidang pengajaran. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sony Bahagia Sinaga. Saya merupakan salah satu dosen tetap di STMIK Mulia Dharma pada program studi Manajemen Informatika. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi diri mengenai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen. Sebagai dosen, saya berkomitmen untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan mengintegrasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perkuliahan. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Saya juga memanfaatkan berbagai media pembelajaran digital seperti learning management system, video pembelajaran, serta aplikasi pendukung untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Selain mengajar, saya aktif melakukan pembimbingan akademik, membimbing tugas akhir mahasiswa, serta memberikan motivasi dan arahan guna mendukung keberhasilan studi mahasiswa. Saya selalu berupaya menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis serta kreatif di dalam menyelesaikan permasalahan. Untuk pengajaran, saya mengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman pada program studi Manajemen Informatika. Mata kuliah yang saya ampu algoritma dan pemrograman adalah mata kuliah wajib yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi semester 1 dengan bobot 3 SKS, dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Tujuan mata kuliah algoritma dan pemrograman ini diambil oleh mahasiswa untuk mendukung pengembangan keterampilan teknis mahasiswa dalam dunia teknologi dan komputasi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini sebanyak 4 capaian lulusan, yakni yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, memahami konsep-konsep algoritma dan kompleksitas meliputi konsep sentral dan kecakapan yang dibutuhkan untuk merancang, menerapkan, dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keempat, mampu menuliskan kode dalam satu atau lebih pemrograman atau bahasa scripting. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CMPK pada mata kuliah algoritma dan pemrograman ada 2. Antara lain itu yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman. Yang kedua, mampu mempraktekkan penggunaan perintah-perintah C++. Untuk mencapai CPMK tersebut, maka saya membagi pertemuannya sebanyak 14 pertemuan dengan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini dilakukan secara luring ataupun daring, di mana pembelajaran daring yang saya gunakan menggunakan Spada yang berbasis e-learning. Sedangkan untuk metode pengumpulan tugas menggunakan Google Classroom atau melalui email dosen, serta untuk penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan secara tes dan non-tes. Dalam mendukung pembelajaran ini, saya juga menggunakan literatur buku seperti buku karangan Handoyo yang berjudul Pemrograman Berorientasi Objek dan buku karangan Indra yang berjudul Algoritma dan Pemrograman menggunakan C++. Nah, dalam bidang penelitian, saya juga secara konsisten melaksanakan penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan yang saya tekuni. Kegiatan penelitian yang saya lakukan bertujuan untuk menghasilkan solusi terhadap berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini telah saya publikasikan pada jurnal ilmiah dan proceeding seminar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain menghasilkan publikasi ilmiah, kegiatan penelitian juga saya integrasikan ke dalam proses pembelajaran
sehingga mahasiswa dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Melalui kegiatan pilihan tersebut, saya terus berupaya meningkatkan kompetensi akademik dan profesionalisme sebagai dosen. Di dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, saya juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan kompetensi keilmuan yang saya miliki. Kegiatan pengabdian yang telah saya lakukan meliputi pelatihan, sosialisasi, pendampingan, serta penerapan hasil penelitian kepada masyarakat dan mitra. Melalui kegiatan tersebut, saya berusaha menjembatani antara dunia akademik dengan kebutuhan masyarakat, sehingga ilmu yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat memberikan dampak nyata. Nah, kegiatan pengabdian ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi dengan berbagai pihak dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai dosen, saya juga menyadari bahwa pentingnya pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, saya aktif mengikuti seminar, workshop, pelatihan, sertifikat, serta berbagai kegiatan akademik lainnya guna meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya juga berupaya menjunjung tinggi etika akademik, integritas, profesionalisme, serta nilai-nilai yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas sebagai pendidik dan ilmuwan. Melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang saya lakukan, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja akademik, memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta mendukung kemajuan institusi dan masyarakat. Berikut ini saya tampilkan video proses pembelajaran sebagai salah satu syarat dokumen pendukung untuk sertifikasi dosen. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Baik, pada hari ini kita masuk ke materi dasar algoritma, di mana minggu sebelumnya itu membahas mengenai pengenalan algoritma. Nah, pada hari ini dasar-dasar algoritma ini kita akan bahas secara detail, tapi sebelum dilakukan pembahasan, kita absen dulu pada siang hari ini. Dikenalkan namanya. Yang pertama Nadira Cahaya, Zahra Nur, Raika, Farah, Grace, Hadir, Pak. Yuni Huta Barat, Hadir, Pak. Reva, Hadir, Pak. Aura, Hadir, Pak. Melani, Hadir, Pak. dan Asura. Hadir, Pak. Baik, untuk pada siang hari ini, untuk dasar daripada algoritma bisa kita lihat pada slide yang ada. Nah, dasar-dasar algoritma ini bisa kita lihat di situ. Nah, ini adalah dasar daripada algoritma, di mana dikatakan di sana untuk algoritma itu merupakan suatu langkah logis yang dimana yang sistematis terstruktur dalam penyelesaian suatu masalah, di mana dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, di dalam dasar algoritma ini bisa kita lihat contoh sederhananya, ya ada problem, itu cara bagaimana membuat teh manis. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, itu bisa kita lihat. Yang pertama, disiapkan gelas, lalu berikutnya masukkan teh ke dalam gelas. Nah, proses selanjutnya itu tuangkan air panas. Yang berikutnya tambahkan gula. Yang berikutnya aduk hingga larut. Yang berikutnya teh manis siap diminum. Dan urutan terakhir dalam proses dasar algoritma ini adalah urutan langkah tersebut merupakan sebuah algoritma. Nah, ini bisa dilihat daripada bagaimana contoh sederhana di dalam dasar-dasar algoritma. Nah, berikutnya di dalam dasar algoritma ini juga memiliki karakteristik. Nah, bisa kita lihat seperti yang ada di atas. Nah, karakteristik dalam algoritma itu yang pertama harus ada input. Nah, input dikatakan di sana adalah suatu nilai yang diberikan kepada algoritma. Nah, ini input harus ada apa yang mau dimasukkan atau inputnya. Selanjutnya adalah output. Nah, ini adalah hasil yang dikeluarkan. Nah, output dikatakan di sana hasil yang diperoleh setelah data input diproses oleh algoritma.
Nah, output ini merupakan tujuan akhir dari suatu proses algoritma. Nah, itu di dalam karakteristik algoritma. Yang pertama input, yang kedua output, yang ketiga adalah definiteness atau jelas. Nah, di situ dikatakan langkah algoritma harus ditulis dengan jelas, spesifik, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Nah, instruksi yang ada di dalam karakteristik ini harus diberikan yang mana harus mudah dipahami dan dimengerti oleh siapapun. Nah, itu untuk yang karakter nomor 3. Lalu ada karakter nomor 4, finitif atau berhingga. Nah, di situ bisa dilihat, ya, finitif ini adalah algoritma yang mana memilih jumlah langkah. Nah, jumlah langkah ini nanti yang dibuat harus terbatas dan pasti berakhir setelah semua proses selesai dilakukan. Nah, yang terakhir daripada karakteristik ini adalah efektif. Nah, efektif ini dikatakan setiap langkah dalam algoritma dapat dilaksanakan dengan mudah. Mana nanti langkah-langkah yang digunakan harus sederhana, logis, dan dapat dikerjakan dalam waktu yang wajar. Nah, setelah karakteristik algoritma bisa kita lihat lagi. Nah, ada struktur di dalam dasar algoritma. Nah, strukturnya itu ada yang pertama sequence. Nah, sequence ini adalah urutan. Nah, urutan ini bisa kita lihat contoh sederhananya. Ada mulai, lalu ada input, panjang, input lebar, luas sama dengan panjang kali lebar, tampilkan luas, dan selesai. Nah, ini adalah pengurutan. Pengurutan di dalam struktur dasar algoritma. Nah, setelah sequence ada juga struktur yang berikutnya adalah selection atau percabangan. Ya. Selection ini bisa kita lihat digunakan untuk memilih tindakan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, contohnya apa? Contohnya jika nilai lebih besar sama dengan 75, maka tampilannya adalah lulus. Jika tidak, tampilannya adalah tidak lulus. Nah, itu adalah contoh seleksi atau percabangan di dalam karakteristik atau struktur dasar algoritma. Yang berikutnya adalah iterasi atau iteration, perulangan. Nah, di situ dikatakan untuk mengulangi suatu proses. Nah, contohnya ada untuk I sama dengan 1 sampai 5. Maka nanti hasil yang dikeluarkan atau output belajar algoritma sebanyak 5 kali yang dapat ditampilkan. Nah, yang berikutnya di situ notasi di dalam algoritma. Nah, dalam notasi algoritma bisa kita lihat yang pertama adalah narasi atau bahasa alami. Nah, dalam bahasa alami ini kita lihat contohnya. Contoh sederhananya, masukkan nilai siswa, yang mana jika nilai besar sama dengan 75, maka tampilannya adalah lulus. Jika tidak, tampilannya tidak lulus. Dan yang berikutnya adalah yang namanya pseudocode. Ya, pseudocode ini, nah bisa kita lihat contohnya ada begin, input nilai, if nilai lebih besar sama dengan 75n, lalu print untuk outputnya lulus, atau else print tidak lulus, and if, dan terakhir adalah n. Nah, itu adalah untuk notasi algoritma yang nomor 2 atau nomor B, pseudocode. Yang berikutnya ada flowchart. Nah, flowchart ini adalah suatu alur yang mana dapat kita lihat contoh daripada flowchart ini alur. Nah, ini adalah contoh daripada flowchart. Nah, di situ ada start, ya, awal untuk memulai, lalu ada input nilai. Nah, ini nilainya di input. Nah, itu ada kondisi yang disebut dengan decision. Nilai besar sama dengan 75. Ya, jika ya, maka dia dikatakan lulus. Jika tidak, maka dia dikatakan tidak lulus. Nah, itu adalah proses dari mana yang namanya flowchart atau alur. Nah, yang berikutnya di situ tipe daripada data. Di dalam dasar-dasar algoritma ada tipe data. Apa tipe datanya? Nah, kita lihat dari tipe data dasar. Yang pertama tipenya adalah integer. Ini adalah tipe data yang mana
suatu nilai atau suatu bilangan. Ya, contohnya ada 10, 20, 50. Nah, ini adalah bilangan untuk bilangan desimal. Yang berikutnya ada float atau real. Nah, ini adalah suatu tipe data yang mana data ini berbentuk bilangan pecahan. Ya, ada float, ada 3,14, 5,5 dan seterusnya. Lalu ada karakter, di situ ada contohnya ada A, B, C, ya banyak lagi ya. Lalu berikutnya string. Nah, string ini untuk karakter, contohnya situ ada hello. Dan yang terakhir adalah boolean atau boolean ini contohnya adalah true dan false. Nah, ini adalah suatu hasil ya atau tidak. Nah, ini tipe dasar daripada dasar-dasar algoritma. Nah, yang berikutnya ada operator di dalam algoritma. Ya. Nah, operator di sini ya, di dalam operator ada operator aritmatik, ada juga operator relasional. Ya. Kalau dia operator daripada aritmatik itu ada tambah, kurang, kali, bagi, sisa bagi. Nah, itu untuk operator aritmatik. Nah, yang berikutnya ada operator untuk logika. Kalau untuk operator logika ini adalah operator, contohnya ada and, ini operator and, ini fungsinya untuk dan. Yang berikutnya ada or, ini fungsinya untuk atau. Dan yang terakhir adalah not, ini adalah fungsinya untuk negasi. Ya. Nah, itu yang ada di dalam dasar-dasar algoritma. Nah, dari semua yang bisa jelaskan, maka bisa dapat kita simpulkan daripada materi tersebut, di mana dikatakan algoritma merupakan dasar utama dalam pemrograman. Ya. Di mana sebelum menulis kode, ya, seseorang atau seorang programmer harus mampu yang pertama menganalisis masalah, yang kedua menentukan input dan output, yang ketiga menyusun langkah penyelesaian yang logis, yang keempat itu menuliskan algoritma dalam bentuk pseudocode ya, atau flowchart. Yang kelima mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Nah, dengan memahami konsep algoritma, proses belajar bahasa pemrograman apapun akan menjadi lebih mudah dan terstruktur. Nah, itulah kesimpulan daripada dasar-dasar algoritma yang bisa diberikan pada siang hari ini, di mana nanti ini adalah dasar suatu struktur yang mana untuk seorang programmer menyusun pemrograman. Oke, sampai di situ ada kira-kira yang mau ditanya dari materi, saya persilakan kepada adik-adik sekalian. Pak, saya ingin bertanya, apa perbedaan algoritma dan pemrograman? Nah, kalau di algoritma, nah di sini bisa dilihat dari slide yang telah dijelaskan. Ya. Di dalam algoritma ini adalah urutan langkah-langkah logis. Nah, ini urutan langkah-langkah logis yang mana dalam penyelesaian suatu masalah. Ya, ini untuk algoritma. Sementara kalau untuk pemrograman, ya, itu adalah implementasi algoritma. Ya, berarti dia diimplementasikan. Implementasi algoritma yang mana menggunakan bahasa pemrograman. Nah, jadi itu perbedaannya. Algoritma adalah langkah-langkah yang secara logis, yang mana untuk menyelesaikan masalah. Sementara pemrograman digunakan atau implementasi algoritma tersebut. Oke, nah itu jawaban daripada pertanyaan yang tadi. Ada lagi yang mau tanya kira-kira? Saya, Pak, mengapa pseudocode digunakan dalam algoritma? Nah, kalau berdasarkan penjelasan tadi yang dikatakan ya, ini ada pseudocode. Nah, ini ada contohnya juga, input dan seterusnya. Nah, pseudocode ini digunakan ya, karena pseudocode itu memudahkan, ya, memudahkan suatu perancangan algoritma, yang mana sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Ya.
Jadi kenapa sangat diperlukan? Ya, supaya memudahkan perancangan. Nah, ketika perancangan itu sudah selesai, maka nanti algoritma tersebut atau proses tersebut bisa diterjemahkan dalam bentuk bahasa pemrograman. Oke, itu jawaban untuk pertanyaan dari yang nomor 2. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Ya, oke, baik. Nah, itu yang bisa dijelaskan pada dasar-dasar pemrograman ya. Untuk pada siang hari ini ya, untuk latihan daripada materi di siang hari ini yang nanti bisa dilihat. Nah, itu ada tugas untuk dikerjakan. Nah, di situ ada latihan. Nah, pertanyaannya di situ, buatlah suatu flowchart untuk menentukan yang pertama anak-anak. Nah, anak-anak ini kategorinya dari usia 0 sampai 12 tahun. Lalu yang berikutnya remaja. Nah, remaja ini nanti usianya untuk 13 sampai dengan 17 tahun. Lalu untuk dewasa ini untuk usianya di atas 18 tahun. Nah, ini Anda gambarkan flowchartnya bagaimana menentukan anak-anak, remaja dan dewasa. Nah, nanti kalau sudah selesai nanti bisa dikumpul ya, dengan media yang akan disediakan atau yang sudah disediakan ya, dengan menggunakan learning management system atau menggunakan LMS. Nah, itu saja yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya, sebelum kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Nah, nanti untuk materi selanjutnya nanti mengenai bahasa pemrograman, yang mana menggunakan bahasa pemrograman apa, yang menggunakan C++. Oke, demikian saya sampaikan untuk sore hari ini. Minggu depan, selamat sore. Sore, Pak.